Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Suara Gembala Gemibem edisi ini. Saudara, dalam dunia kerja dan bisnis, persaingan merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Memiliki kompetensi atau kemampuan dalam menciptakan ide dan kreativitas baru menjadi indikator keberhasilan dalam persaingan tersebut. Pada gilirannya, setiap organisasi, perusahaan atau personal yang mampu bertahan hanyalah mereka yang mampu menghasilkan ide-ide kreatif yang berdampak positif bagi banyak orang. Pemilik modal yang tidak kreatif atau yang lebih suka bertahan dengan pola lama akan ditinggalkan dan tidak akan mampu bertahan dalam kompetisi. Saudara, dalam hal kehidupan beriman, kita tidak mengenal istilah persaingan. Yang ada ialah kemampuan dan kekuatan untuk hidup menurut kehendak Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus sebagaimana tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 menyebut, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya haruslah berusaha hidup berkenan kepada Allah. Ia harus melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu haruslah yang berkenan kepada Allah. Ia tidak boleh berdiam diri, merasa diri tidak mampu, atau mengeluh dengan keadaan yang dialaminya. Walaupun memang tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan yang sementara dijalani sebelum kemah kediamannya dibongkar penuh dengan pergumulan dan tantangan. Rasul Paulus menyadari bahwa apa yang dikerjakan dan dihasilkan baik dari pekerjaan pemberitaan Injil maupun dari keahliannya sebagai pembuat kemah masih jauh dari Tuhan. Tetapi ia telah melakukannya dengan tabah. Karena itulah Rasul Paulus memotivasi jemaat untuk berusaha dan berjuang, memiliki cita-cita dan harapan untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sebab kelak setiap orang percaya akan menghadapi pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus akan menentukan secara adil dan tanpa memihak siapapun nilai-nilai hidup Kristiani yang kita jalani. Tempat itu juga akan mengungkapkan apa yang telah kita kerjakan, baik artinya berharga atau jahat yang artinya tidak berguna. Saudara-saudara, tempat pengadilan ini sesungguhnya bukanlah tempat yang menakutkan bagi setiap orang percaya, oleh karena Kristus telah menyelamatkan kita. Namun bukan berarti keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus menjadi sia-sia karena kita tidak berusaha atau tidak mau menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Karena itulah belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang tetap bekerja sebagai pembuat kemah dan juga tetap tabah bekerja memberitakan Injil tanpa mengabaikan atau mengutamakan pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya. Baiklah kita juga terus menjalani dan menekuni profesi kita, keahlian dan keterampilan kita, aktivitas keseharian kita, dan secara bersamaan pula kita tetap memberitakan Injil. Pekerjaan atau profesi yang kita tekuni setiap hari haruslah juga menjadi bagian dari tugas memberitakan Injil yang menghadirkan damai dan sejahtera. Tidak boleh ada yang diabaikan atau dibeda-bedakan antara tugas yang pokok ini, tugas yang sampingan itu. Untuk melakukannya tidak membutuhkan modal uang yang banyak, tidak juga harus melalui persaingan yang ketat, karena yang kita butuhkan adalah ketaatan, kesetiaan, dan kesungguhan, serta sikap rendah hati melakukan yang berkenan kepada Allah. Sebab apapun yang kita kerjakan, masing-masing haruslah memiliki nilai dan kualitas Kristiani. Saudara, marilah kita mengisi dan memaknai kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, melalui karya-karya nyata, melalui ide-ide kreatif, melalui pikiran-pikiran yang membangun,
melalui kata-kata yang memotivasi, melalui tindakan-tindakan yang menginspirasi banyak orang, supaya kelak saat pengadilan Kristus tiba, kita akan menerima mahkota kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang telah kita jalani di dunia ini. Saudara, selamat berkarya dan jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.